Coba kau perhatikan baik-baik. Bayu Samudra harus kita temukan. Baik, Nyi Ratu. Lihat itu, Nyi Ratu. Itu Bayu Samudra. Iya, itu Bayu Samudra. Bersama elang itu, Bayu Samudra. Kamu tidak boleh tahu siapa kamu sebenarnya. Bayu Samudra menunggangi kudanya dengan penuh keberanian, menyusuri hutan yang kelam menuju laut selatan. Di kejauhan, Nyai Gendeng Permoni mengawasinya dengan mata penuh rencana licik. Dengan kekuatan ilmu hitamnya, ia mengubah mata belong menjadi seekor elang raksasa yang buas untuk menghadang langkah Bayu. Namun, tanpa gentar, Bayu menghadapi makhluk ganas itu dengan ketangkasan dan keberaniannya. Setelah pertarungan sengit, elang raksasa itu terkapar tak berdaya, memberi jalan bagi Bayu untuk melanjutkan perjalanannya menuju takdir yang menantinya, pertemuan dengan Nyai Roro Kidul dan pengungkapan jati dirinya. Tapi kamu sedang luka parah. Kamu harus obati. Tidak, Romo. Saya tidak apa-apa. Itu sangat berbahaya. Kamu harus diobati. Tidak, Romo. Saya tidak apa-apa. Lepaskan. Saya tidak apa-apa. Nyi Ratu. Nyi Ratu. Tidak salah lagi, dia Raden Bayu Samudra. Kita ikuti, Kakang. Ya, ini kesempatan baik untuk menangkap dia. Kita harus tangkap dia hidup atau mati. Kita serahkan dia kepada Nyi Ratu besok. Setuju, Kakang? Baik. Ayo cepat, kita harus mencari jalan pintas. Ya, ayo cepat. Iya, ayo. Oh, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Senopati Cundumanik.
Mohon perhatikan yang hamba akan perlihatkan. Perlihatkan. Sendikodau, Kanjeng. Ya. Ya, ya, ya. Kenapa Koco Benggolo? Ada apa dengan Raden Bayu Samudra? Hamba ingin melaporkan bahwa Raden Bayu Samudra sedang dalam perjalanan kemari. Hamba ingin menyatakan bahwa ada sekelompok orang yang bermaksud jahat kepada Raden Bayu Samudra. Mohon dilihat. Ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Ah, ah, ya. Ah, ah, ya. Ya, ya, ya. Ah. Ayo cepat, kita tangkap di persimpangan. Baik, kita hajar Bayu Samudra. Ya, ayo, ayo. Ya, 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 ya. Di tempat lain, pasukan prajurit Gisikan merencanakan serangan diam-diam terhadap Bayu Samudro. Kabar ini segera sampai ke telinga Senopati Condro Manik melalui laporan dari Koco Benggolo. Tanpa membuang waktu, Senopati mengutus Tapak Dento untuk menghadang pasukan Gisikan. Tanpa diketahui Bayu, ancaman ini mengintai di tengah perjalanannya. Tapak Dento, dengan keberanian dan kecakapannya, berhasil memukul mundur prajurit Gisikan hingga mereka lari kocar-kacir, memastikan jalan Bayu tetap aman menuju Laut Selatan. Raden Bayu Samudra agar tidak bertemu dengan Makasito dan rombongannya. Sendikodau, Senopati. Ya, 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 ya. Ah. Oh, ya. Ah. Oh, ya. 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 Ah. Ah. Oh, ya. Siapa kalian? Kembali, dan jangan teruskan kalian mengejar Bayu Samudra. Ah, siapa kalian berani menghadang? Kembali, atau kalian akan menyesal nanti. Ah, serang mereka! Ya! Ayo, kabur! Cepat kabur! Kita kembali ke keraton. Kamu Bayu Samudra. Kalau kamu berpikir seperti itu, jalan itu sengaja dibuka untukmu, tapi dibuka untuk menelantarkanmu. Jadi Bayu Samudra, jangan kau teruskan niatmu. Selama ini kamu selalu menghalangi niat baikku, Bayu Samudra. Tapi kali ini tidak. Aku akan menyeberang sesuai dengan keinginanku. Tunggu, Bayu.
Wahai Roro Kidul, Nanda menghadap. Kemarilah, Bayu Samudra. Ikut aku. Ya. Ayo. Saya ingin bertemu Bunda Ratu, tapi saya belum minta izin untuk bertemu dengannya. Bagaimana ya? Saya bertugas menjemput Raden atas perintah Senopati Cundumanik. Bisa tidaknya Raden bertemu dengan Kanjeng Ratu, saya tidak tahu. Mari. Oh iya, mari. Ada apa ini? Kenapa Bayu Samudra menghadap tanpa aku panggil? Maaf kalau saya mengganggu Bunda Ratu. Mohon izin untuk menghadap. Kemarilah. Sembah Nanda, Bunda Ratu. Restuku terimalah, Bayu Samudra. Semoga menjadi junjungan hamba. Kelihatannya ada sesuatu yang membuat Nanda sowan menghadapku. Akhirnya, Bayu tiba di tepian Laut Selatan, tempat megah di mana Nyai Roro Kidul bersemayam. Dengan suara lantang, ia memanggil penghuni Laut Selatan. Tak lama, Koco Benggolo muncul untuk menjemputnya. Bayu dibawa menghadap sang ratu, yang menerima kedatangannya dengan anggun dan penuh wibawa. Di ruang pertemuan yang megah, mereka berbincang empat mata. Namun, di tengah percakapan, Koco Benggolo menyadari hilangnya dua pengawal Bayu, Tapak Lamatan dan Tapak Musti. Setelah ditelusuri, ternyata mereka ditawan oleh Nyai Ratu Buaya Brangah, wanita cantik dengan pesona mematikan yang berkuasa di Goa Selolumutan. Mendengar kabar ini, Tapak Dento segera bertindak. Dengan kecerdikan dan kekuatannya, ia berhasil membebaskan Tapak Lamatan dan Tapak Musti, sekaligus menundukkan pasukan Ratu Brangah. Kacanenggolo, aku rasa ada yang kurang dari Raden Bayu Samudra. Ada yang kurang dari Raden Bayu Samudra? Ya, Kenapa? tidak adanya Tapak Musti dan Tapak Kelamatan dalam dirinya. Tidak adanya tapak musti dan tapak kelamatan dalam dirinya. Benar. Itulah sebabnya saya harus menjemput langsung ke Laut Kidul. Sebab kalau tidak mungkin Raden Bayu Samudra menghadap Kanjeng Ratu sekarang ini. Iya, saya bisa mengerti. Tapi bagaimana dengan tapak musti dan tapak kelamatan? Kenapa dan kemana mereka pergi? Ratu Brangah yang membuat mereka tidak bisa terlihat ke dalam telapak tangan Raden Bayu Samudra Cundumanik. Kenapa? Karena mereka terhalang oleh jala berpijar yang membungkusnya. Di mana mereka sekarang berada? Sebentar. Mereka ada di sekitar Selolumutan, Senopati. Tapi Kita harus keluar dari jaring ini. Iya.
Kita harus lepas. Tapi bagaimana caranya? Jaring ini terlalu kuat dan sangat menyengat. Kalian kaget melihatku, ha? Maaf, mereka tidak bisa terlihat dengan jelas. Saya harus menemukan mereka. Akan saya cari sampai dapat. Kakang Senopati masuk gua selulumutan. Ini bisa berbahaya. Saya mengerti. Tapi, izinkan saya untuk ke sana sebelum semuanya ini terlambat. Kalian tahu apa sebab aku datang ke sini menemui kalian? Kalau Nyi Ratu ingin melepaskan kami dari jala berpijar ini, silakan. Manis sekali. Alangkah manisnya aku datang ke sini akan membebaskan kalian dari jala yang menjerat kalian. Tidak, aku tidak akan membebaskan kalian dari jala yang menjerat kalian. Aku akan memperburuk keadaan kalian dan menjauhkan kalian dari momongan kalian, Bayu Samudra. Karena kalian salah satu penghalang aku untuk memiliki Bayu Samudra. Apa yang Nyi Ratu lakukan? Aku akan memasukkan kalian ke neraka selolumutan, sarang ular berbisa. Budak Sari, Sendiko Daun, Nyi Ratu. bawa mereka ke selolumutan. Baik, Nyi Ratu. Angkat jala itu. Cepat! Tangkap mereka cepat! Ayo Meripat Sewu. Sementara itu, di hadapan Nyai Roro Kidul, Bayu Samudro mengungkapkan kegelisahan mendalam tentang asal-usul dirinya. Sang Ratu Laut Selatan terdiam, ragu untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Namun, cerita yang dibawa Bayu tentang peristiwa di Kakutemenggungan membuat Sang Ratu terperanjat. Dari kejauhan, Nyai Gendeng Permoni dan Ratu Brangah tertawa puas, merasa kemenangan mulai berpihak pada mereka. Tidak. 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 Kenapa, Bayu? Kamu tidak bisa menerima kenyataan ini? Kenapa Bunda Ratu beritahu setelah Nanda bertanya? Kenapa ketika Nanda keluar dari Laut Kidul, Nanda tidak diberitahu tentang siapa Nanda ini sebenarnya? Kenapa Bunda lebih menekankan bahwa Nanda putra Juragan Soco dan bukan putra Tumenggung Cokronggolo? Kenapa? Itu karena sebuah rencana besar, Bayu Samudra. Agar kamu bisa menjadi Senopati Agung Mataram. Agar bisa menyatukan Jawa dan menyatukan kembali Nusantara. Bunda Ratu, kalau saja Nanda mengetahui rencana itu dan mengetahui siapa Nanda ini yang sebenarnya,
maka pengalaman mengerikan ini tidak akan terjadi. Pengalaman mengerikan? Iya, Bunda. Tidak. Tidak. Haruskah aib besar ini aku ceritakan? Bayu Samudra, apa yang telah terjadi? Apa Nanda telah... Oh, Iya, Bunda. benarkah? Benarkah? Benarkah Bayu Samudra? Iya. Entah setan apa yang menguasai Nanda waktu itu. Nanda, kami tidak khawatir. Kami telah melakukannya. Akhirnya kamu mengakui kekalahanmu, Ratu Kidul. Selamat, Ratu. Akhirnya kamu mengakui kekalahanmu, Ratu Kidul. Selamat, Mana belum? Pergilah ke Gisikan, panggil dan hadapkan Wingit padaku. Dan kalian semua anak buahku, berpesta poralah kalian merayakan. Tawa mereka menggema, mengusik hati Nyai Roro Kidul. Dihantui rasa bersalah, ia akhirnya mengambil keputusan pahit, mengusir Bayu Samudro dari wilayahnya. Dengan hati yang berat, Bayu meninggalkan Laut Selatan, membawa tekad baru untuk mencari kebenaran tentang dirinya, meski harus menghadapi rintangan yang semakin besar. Perjuangan Bayu belum selesai, justru, ini baru awal dari perjalanan penuh liku menuju takdir sejatinya. Ada apa? Kalau saja Bunda memberitahu siapa Nanda sejak awal, maka bisa dipastikan Nanda tidak akan membunuh Ramanda Tumenggung Cokronegoro. Tidak terbawa di Katumenggungan dan bertemu dengan Bunda Ayu Skarsari. Karena sama-sama tidak saling mengetahui, kami jadi saling jatuh cinta. Ini bukan salah Nanda seorang, Bunda. Bukan salah Nanda seorang. Tapi ibundamu Ayu Skarsari sudah mengingatkan bahwa ia itu ibu kandungmu, Bayu Samudra. Iya, Bunda benar. Bunda hanya sekali memperingatkan. Tapi bagaimana Nanda bisa percaya kalau bayi Bayu Samudra yang telah ia buang 8 tahun yang lalu, yang seharusnya masih anak-anak, sudah menjadi sedewasa ini? Sedewasa Nanda, Bunda. Tidak, Bayu Samudra. Bunda. Tinggalkan aku. Ini karma yang Nanda terima. Nanda harus pergi dan terlunta-lunta membawa aib yang seharusnya Nanda tidak terima. Pergi kamu, Bayu Samudra. Tinggalkan aku. Tidak. Nanda tidak akan pergi sebelum Bunda mengakui kesalahan Bunda. Lancang sekali kamu, Bayu Samudra. Pergi. Tinggalkan tempat ini. Ya!